Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kamu mengganti ponsel? Mungkin 2 tahun lalu, mungkin 3 tahun, atau mungkin belum lama ini. Teknologi selalu bergerak cepat. Setiap tahun layar menjadi lebih tajam, kamera lebih jernih, prosesor lebih cepat. Perangkat baru datang, dan perangkat lama perlahan kehilangan tempatnya. Yang dulu kita jaga dengan hati-hati, yang dulu kita bungkus dengan casing mahal, yang dulu kita bersihkan dari debu setiap hari. Kini, perlahan berubah menjadi sesuatu yang biasa. Sampai akhirnya, kita berhenti memikirkannya. Dan pada suatu waktu, kita memutuskan untuk membuangnya begitu saja, tanpa banyak pertanyaan. Karena, dalam dunia teknologi, mengganti sesuatu terasa seperti hal yang normal. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang hampir tidak pernah kita tanyakan. Barang lama itu sebenarnya pergi kemana? Apakah benar-benar hilang? Atau sebenarnya ia hanya berpindah tempat? Selamat datang di Midnight Idea, sebuah ruang kecil untuk melihat dunia dari sudut yang sering kita lewatkan. Sekarang bayangkan sebuah tempat, bukan toko elektronik, bukan pabrik teknologi, bukan juga ruang pamer dengan layar baru, melainkan sebuah tempat di mana teknologi berakhir. Ribuan perangkat rusak tergeletak seperti bangkai. Komputer yang dulu berdengung di meja kerja, televisi yang dulu menerangi ruangan keluarga, ponsel yang dulu kita genggam setiap hari, kini semuanya bertumpuk, berkarat, pecah, bahkan hancur. Jika kamu berdiri di sana, hal pertama yang kamu rasakan bukan hanya bau, tapi panas. Bukan panas matahari, melainkan panas dari api kecil yang menyala hampir sepanjang hari. Kabel dibakar, plastik meleleh, asap hitam naik ke langit seperti kabut yang tidak pernah hilang. Di tempat itu, orang-orang bekerja di tengah asap, memisahkan logam dari bangkai teknologi, mencari tembaga, mencari aluminium, mencari potongan kecil yang masih memiliki nilai. Tempat itu nyata, namanya Agbogblosi, salah satu tempat pembuangan sampah elektronik terbesar di dunia. Dan ironisnya, banyak dari sampah itu berasal dari kehidupan kita, dari rumah kita, dari meja kerja kita, dari saku kita. Setiap tahun dunia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah elektronik. Namun hanya sebagian kecil yang benar-benar didaur ulang. Sisanya pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah kita lihat, tempat di mana teknologi berakhir dan manusia harus hidup di atasnya. Di Agbogblosi, tanah bukan lagi sekedar tanah. Di bawah kaki para pekerja terdapat lapisan demi lapisan benda yang pernah menjadi teknologi. Perangkat yang dulu kita gunakan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Perangkat yang dulu kita letakkan di ruang tamu, di meja, di dalam saku kita. Sekarang, semuanya berada di satu tempat. Bertumpuk, rusak, hancur, seperti sebuah gunung. Namun bukan gunung batu, melainkan gunung dari teknologi yang mati. Jika kamu berdiri di sana, pemandangannya terasa hampir tidak nyata. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanyalah pecahan plastik, potongan logam, kabel yang kusut, monitor yang retak, dan rangka komputer yang sudah kehilangan bentuknya. Beberapa perangkat masih menunjukkan sisa-sisa kehidupan lamanya. Logo perusahaan teknologi besar masih menempel di permukaannya. Layar yang dulu memancarkan cahaya, sekarang hanya memantulkan debu. Keyboard yang dulu mengetik ribuan kata, sekarang terkubur di antara puing. Di tempat ini, masa lalu teknologi berkumpul, bukan dalam museum, melainkan dalam tumpukan sampah. Namun, yang paling mengejutkan bukan hanya jumlahnya, melainkan ukurannya. Gunung sampah elektronik ini tidak berhenti tumbuh. Setiap hari, truk datang membawa muatan baru. Barang-barang yang di satu tempat dianggap tidak lagi berguna, di tempat lain menjadi bagian dari gunung yang terus membesar. Banyak dari barang itu pernah melakukan perjalanan jauh, dari kota-kota besar di Eropa, dari Amerika Utara, dari berbagai negara di Asia, ribuan kilometer perjalanan, hanya untuk berakhir di satu tempat ini. Seringkali barang-barang itu dikirim dengan label yang terdengar positif, barang bekas, atau peralatan yang bisa diperbaiki, namun kenyataannya berbeda. Sebagian besar dari perangkat itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Mereka bukan barang bekas, mereka adalah sampah. Sampah yang terlalu mahal untuk diproses di negara asalnya. Sampah yang terlalu rumit untuk didaur ulang dengan benar. Maka lebih mudah mengirimkannya jauh, ke tempat yang jarang mendapatkan perhatian dunia. Namun bagi orang-orang yang hidup di sini, gunung sampah itu bukan sekedar pemandangan. Ia adalah sumber penghidupan. Setiap hari, para pekerja berjalan di antara puing teknologi. Mereka membongkar komputer, melepas kabel,
memisahkan logam dari plastik, mencari sesuatu yang masih memiliki nilai. Satu potong tembaga, satu potong aluminium, satu bagian kecil yang bisa dijual kembali. Karena di tempat ini, bahkan potongan logam sekecil apapun bisa berarti makan untuk hari itu. Namun bekerja di atas gunung seperti ini bukan tanpa risiko. Banyak perangkat elektronik mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan masih banyak lagi. Zat-zat yang perlahan masuk ke tanah, masuk ke udara, dan akhirnya masuk ke tubuh manusia. Berbagai penelitian sudah dilakukan, salah satunya oleh Blacksmith Institute sekitar tahun 2013, menunjukkan bahwa kadar timbal di tanah Alboblossi jauh melebihi batas aman. Beberapa sampel bahkan menunjukkan angka puluhan kali lebih tinggi dari yang seharusnya. Namun, bagi para pekerja di sana, tanah itu tetap menjadi tempat mereka berdiri, tempat mereka bekerja, tempat mereka mencari nafkah. Dan setiap hari, gunung teknologi mati itu terus bertambah tinggi. Karena selama dunia terus membeli perangkat baru, akan selalu ada perangkat lama yang harus pergi ke suatu tempat. Dan seringkali tempat itu adalah tempat seperti di Alboblossi, tempat di mana teknologi berakhir, dan manusia harus hidup di atasnya. Di berbagai sudut Alboblossi, api hampir tidak pernah benar-benar padam. Sejak pagi hingga sore, asap hitam terus naik ke udara, bukan dari pabrik, bukan dari pembangkit listrik, melainkan dari kabel. Ribuan kabel listrik ditumpuk di tanah terbuka, kemudian dibakar. Api perlahan memakan lapisan plastik yang melindungi bagian dalamnya. Plastik itu meleleh, menghitam, mengeluarkan bau tajam yang menusuk hidung. Namun, tujuan mereka bukan plastiknya. Yang mereka cari adalah logam yang tersembunyi di dalamnya. Seperti tembaga, logam kecil berwarna kemerahan yang memiliki nilai. Ketika plastiknya habis terbakar, yang tersisa hanyalah serat-serat tembaga, tipis, mengkilap, dan bisa dijual. Di tempat seperti ini, tembaga menjadi sesuatu yang sangat berharga. 1 kilogram tembaga mungkin tidak terlihat banyak, namun bagi para pekerja di sana, itu bisa berarti makan untuk hari itu, atau uang yang cukup untuk membantu keluarga mereka. Dan untuk mendapatkan logam kecil itu, mereka tidak punya banyak pilihan. Cara tercepatnya adalah dengan membakarnya, karena itulah api terus menyala sepanjang hari, setiap hari. Namun, harga yang harus dibayar tidak terlihat secara langsung. Asap yang keluar dari plastik terbakar bukan sekedar asap biasa. Ia membawa berbagai zat beracun, dioksin, logam berat, partikel kimia kecil yang tidak terlihat oleh mata. Ketika asap itu terhirup, ia tidak langsung terasa. Tidak seperti luka yang bisa dilihat. Tidak seperti api yang bisa dirasakan panasnya. Racun itu bekerja secara perlahan, masuk ke paru-paru, masuk ke aliran darah, dan perlahan meninggalkan jejak di dalam tubuh. Banyak pekerja di sana mengatakan bahwa panas dari api itu tidak benar-benar pergi. Bahkan setelah mereka pulang, bahkan setelah mereka mandi, seolah-olah panas itu tetap menempel di kulit mereka, masuk ke tulang mereka, dan tinggal di sana. Namun meskipun begitu, mereka tetap kembali ke tempat ini keesokan harinya, karena bagi banyak orang di sana, tidak ada pilihan lain. Di tengah asap dan api itu, mereka bekerja dengan alat sederhana, seperti palu, tang, dan magnet. Tidak ada mesin besar, tidak ada perlindungan khusus. Sebagian besar pekerja hanya mengenakan pakaian biasa, tanpa masker, tanpa sarung tangan, dan tanpa sepatu pelindung. Mereka berjalan di atas tanah yang dipenuhi potongan logam, di antara kaca pecah, di antara sisa-sisa teknologi yang harus bertambah setiap hari. Dan setiap hari, mereka melakukan hal yang sama, membongkar, memisahkan, membakar, mengumpulkan. Sedikit demi sedikit, potongan demi potongan. Karena di tempat ini, bahkan serpihan logam kecil masih memiliki nilai. Tidak jauh dari tempat pembuangan itu, ada sesuatu yang dulu disebut sungai. Dulu airnya mengalir. Namun sekarang, sungai itu hampir tidak terlihat seperti sungai. Airnya berwarna hitam pekat. Permukaannya dipenuhi potongan plastik, sisa kabel, fragmen logam, dan berbagai limbah elektronik yang terbawa dari tempat pembuangan. Di beberapa bagian, airnya bahkan hampir tidak bergerak, seperti genangan besar yang perlahan mengumpulkan racun. Di satu sisi, orang-orang membakar kabel. Di sisi lain, ada orang-orang mencoba menjalankan hidup, menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun, semuanya menghirup udara yang sama, menggunakan air yang sama, udara yang dipenuhi asap, udara yang dipenuhi racun, dan sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, sekarang menjadi pengingat lain
bahwa tempat ini bukan hanya tentang sampah elektronik, tetapi tentang lingkungan yang perlahan kehilangan kemampuannya untuk pulih. Air yang tercemar, tanah yang beracun, udara yang dipenuhi partikel kimia, sebuah ekosistem yang berubah karena sesuatu yang berasal dari jauh, dari kota-kota modern, dari rumah-rumah yang nyaman, dari tempat-tempat di mana teknologi terlihat begitu indah. Namun, di tempat seperti ini, teknologi menunjukkan wajah lain, wajah yang jarang terlihat, penuh sisa, penuh racun, penuh konsekuensi. Dan setiap hari, sungai itu terus menerima lebih banyak limbah, lebih banyak puing, lebih banyak sisa teknologi. Seolah-olah dunia terus mengirimkan potongan kecil dari masa lalunya. Jika dilihat dari kejauhan, Akbok mungkin terlihat seperti tempat pembuangan besar, gunung sampah, asap hitam, tanah yang dipenuhi puing teknologi. Namun, ketika seseorang berjalan lebih jauh ke dalam, pemandangannya mulai berubah. Di antara tumpukan sampah, muncul sesuatu yang tidak terduga, kehidupan. Ada jalan kecil yang terbentuk dari tanah keras. Di sepanjang jalan itu, terlihat bangunan sederhana, sebagian terbuat dari seng, sebagian dari kayu, sebagian dari potongan bahan yang mungkin dulu berasal dari barang elektronik itu sendiri. Di tempat seperti ini, orang-orang tidak hanya membuang sesuatu, mereka juga mencoba memperbaikinya. Bagi banyak orang di tempat ini, sampah bukan selalu akhir dari sesuatu. Kadang, ia justru menjadi awal dari kesempatan baru. Televisi yang dibuang dunia, di sini bisa diperbaiki. Radio lama masih bisa menyala, kipas rusak bisa berputar kembali. Barang-barang itu kemudian dijual kembali ke pasar lokal. Tidak mahal, tidak sempurna, namun cukup untuk digunakan, cukup untuk memberi nilai. Dari luar, tempat ini terlihat seperti gunung sampah, namun di dalamnya terdapat sebuah ekonomi kecil, ekonomi yang dibangun dari sisa-sisa teknologi dunia. Semuanya bergerak dalam satu siklus yang unik. Sampah menjadi bahan baku, bangkai teknologi menjadi sumber penghidupan. Namun kehidupan seperti ini tetap datang dengan resiko besar, karena setiap hari orang-orang bekerja di tengah lingkungan yang termasuk paling tercemar di dunia. Tanahnya mengandung logam berat, udara dipenuhi asap pembakaran plastik, air di sekitarnya tercemar limbah elektronik. Namun, bagi banyak orang di sini, ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa mencari nafkah. Dan di tengah semua keterbatasan itu, mereka tetap mencoba bertahan, tetap bekerja, tetap hidup. Karena bagi mereka, gunung sampah ini bukan sekedar masalah dunia. Ini adalah tempat di mana kehidupan mereka berlangsung setiap hari. Akbok bukan sekedar tempat pembuangan. Ia adalah bagian kecil dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Sebuah sistem yang setiap tahun menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Sampah elektronik. Setiap tahun, dunia menghasilkan lebih dari 60 juta ton. Jumlah yang begitu besar, hingga jika dikumpulkan bersama, ia bisa membentuk gunung raksasa. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya jumlahnya, melainkan kenyataan bahwa hanya sebagian kecil dari sampah itu yang benar-benar didaur ulang secara resmi. Sisanya seakan menghilang dari sistem, tidak muncul dalam laporan, tidak terlihat dalam statistik resmi. Namun, sampah itu tidak benar-benar hilang, ia hanya berpindah tempat. Seringkali, perjalanan itu dimulai dari negara-negara kaya, dari Amerika Utara, Eropa, sebagian Asia Timur. Tempat-tempat di mana teknologi terus diperbarui setiap beberapa tahun. Ponsel diganti, laptop dianggap usang, televisi lama diganti model yang lebih baru. Perangkat yang masih bisa menyala seringkali tetap dianggap ketinggalan zaman. Dan ketika jutaan orang melakukan hal yang sama, jumlah perangkat lama yang tersisa menjadi sangat besar. Masalahnya kemudian muncul. Mendaur ulang elektronik bukan proses yang sederhana. Di dalam satu perangkat kecil, terdapat puluhan jenis bahan berbeda, plastik, logam, kaca, timbal, merkuri, berbagai komponen kimia. Memisahkan semuanya dengan aman membutuhkan teknologi mahal, fasilitas khusus, dan biaya besar. Bagi banyak perusahaan, proses ini tidak menguntungkan, maka muncul solusi lain, solusi yang lebih murah, mengirimkannya ke tempat lain. Seringkali, perangkat-perangkat ini tidak disebut sebagai sampah, melainkan sebagai barang bekas, atau peralatan yang masih bisa diperbaiki. Label yang terdengar sangat positif, label yang terdengar legal, namun kenyataannya berbeda. Banyak dari barang itu sudah tidak bisa digunakan. Mereka bukan lagi barang, mereka adalah sampah. Sampah yang melakukan perjalanan jauh, ribuan kilometer, melintasi laut, melintasi benua, dari negara-negara yang lebih kaya menuju negara yang lebih miskin.
Dan ketika kontainer itu akhirnya dibuka, barang-barang itu tidak masuk ke toko, tidak masuk ke rumah, melainkan ke tempat-tempat seperti agboglosi, tempat di mana orang-orang harus membongkarnya semua secara manual, tanpa mesin modern, tanpa perlindungan yang memadai. Fenomena ini memiliki istilah. Beberapa peneliti menyebutnya kolonialisme sampah, sebuah sistem tidak resmi, di mana negara-negara kaya mengekspor limbah mereka, dan negara-negara yang lebih miskin menerima konsekuensinya. Namun sistem ini tidak selalu terlihat jelas, karena di atas kertas, banyak dari pandangan itu terlihat legal, barang bekas, peralatan yang bisa diperbaiki, bantuan teknologi. Namun, ketika perangkat itu sampai, kenyataannya sering berbeda, sebagian besar sudah rusak, sebagian tidak bisa digunakan, dan sisanya menjadi bagian dari gunung sampah yang terus bertambah setiap tahun. Sementara itu, di negara asalnya, perangkat baru terus diproduksi, model baru diluncurkan, inovasi baru diperkenalkan, dan siklus itu terus berulang. Teknologi lahir, digunakan, diganti, dibuang, lalu dikirim ke tempat lain, ke tempat yang jarang terlihat dalam iklan teknologi, tempat yang jarang muncul dalam peluncuran produk baru, tempat seperti Aquaplosi, sebuah titik kecil di peta dunia, namun menjadi bukti nyata bahwa setiap kenyamanan modern seringkali memiliki konsekuensi yang terjadi jauh dari pandangan kita. Ada pengalaman tertentu yang membuat kita berhenti sejenak, bukan karena sesuatu yang spektakuler, bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena sesuatu yang membuat kita melihat dunia dari sudut yang berbeda. Agboglosi adalah salah satu tempat itu, tempat yang mungkin tidak pernah kita kunjungi, tempat yang mungkin tidak pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun tempat itu tetap terhubung dengan kita. Tangan yang memungut serpihan logam, kaki tanpa alas yang menyentuh tanah yang tercemar. Udara yang mereka hirup dipenuhi asap plastik yang terbakar. Namun bahkan di tempat seperti itu, harapan tetap muncul. Dan mungkin itulah pengingat yang paling penting dari tempat seperti ini. Bahwa setiap benda yang kita buang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat. Berpindah dari kehidupan yang nyaman menuju kehidupan seseorang yang lain. Dan seringkali, orang-orang yang harus menanggung akibatnya adalah mereka yang tidak pernah menikmati teknologi itu sejak awal. Karena di balik setiap perangkat baru yang kita beli, di balik setiap inovasi teknologi yang kita rayakan, seringkali ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Sebuah harga yang tidak tercantum di toko, harga yang tidak muncul dari layar peluncuran produk, harga yang tidak pernah kita bayar. Namun, seseorang di satu tempat di dunia tetap harus membayarnya.